mau jadi Ya, di pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal 3 ayat 20. Hanya satu ayat saja, teman-teman. Sudah temukan? amin. Ya, kita baca sama-sama, teman-teman. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. di dalam kita. Saya akan membaca sekali buat kita semua. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, teman-teman, mungkin kita pernah dan sering, teman-teman, untuk berdoa. Itu gak salah, teman-teman. Mimpi kita itu gak salah. Tuhan, aku mau ini. Gak salah. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Firman Tuhan mengajarkan buat kita semua apa yang kita takutkan untuk berseru, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, satu hal yang kita belajar dari firman Tuhan ini, karena kita ini dalam dunia fana ini. Mungkin kita merasa takut, teman-teman. Mungkin kita merasa bimbang, ya. Mungkin kita merasa nggak ada masa depan, begitu ya. Mungkin kita merasa suram yang akan datang, begitu. Ya, pasti kita mengalami seperti itu, teman-teman. Khawatir, bimbang, ragu, dan akhirnya kita patah semangat untuk belajar, patah semangat untuk bekerja, patah semangat untuk membantu orang tua, seperti itu. Ya, kadang-kadang itu pikiran kita yang khawatir menghantui pikiran kita, teman-teman. Itu yang terutama dalam hidup kita. Bukankah begitu? Ya. Sehingga kita itu khawatir, sehingga kita gak ada daya untuk bekerja, gak ada gairah untuk semangat, untuk sekolah. Mungkin kita sekolah tapi ngantuk, tidur di kelas. Karena kenapa? Gak ada pikiran yang jernih. Karena kenapa? Karena pikiran yang khawatir yang ada dalam hidup kita. Nah, pagi ini, teman-teman, firman Tuhan berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh. Nah, tema pagi hari ini saya memberikan buat kita semua. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Amin. Ya. Sekali lagi saya katakan, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Ya. Masa depannya siapa? Orang percaya, anak-anak muda yang percaya sungguh ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah menentukan masa depan kita, teman-teman. Ya. Sekarang kita masih bimbang, sekarang kita masih ragu. Sementara Tuhan sudah menentukan masa depan kita. Apa yang kita khawatirkan sekarang? Apa yang kita takut, teman-teman? Ya. Sebab masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Amin. Ya. Mungkin kita merasa, teman-teman, saya nggak mau kuliah ketika saya tamat SMA, atau saya tamat SMP, saya nggak lanjut SMA. Mungkin kita bertanya dalam benak hati kita. Mungkin kita juga udah bertanya sama orang tua, Mak atau Pak, saya nggak lanjut kuliah, saya nggak lanjut SMA lagi, Pak atau Mak. Saya mau kerja aja untuk membantu orang tua, saya membantu adikku atau abangku. Mungkin kita berkata demikian, teman-teman. Tetapi firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada. Kalau kita lihat di Amsal, masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang kalau kita percaya. Masa depan orang percaya, masa depan sudah tentukan oleh Tuhan, teman-teman. Asalkan kita tetap percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ya, seperti pujian penyembah tadi, Bapa yang setia. Tuhan itu setia kepada orang yang percaya.
Tuhan itu setia kepada orang yang tinggal di dalamnya, teman-teman. Firman Tuhan berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ya, maka Tuhan menentukan masa depan kita, teman-teman. Kita katakan amin. Amin. Kenapa? Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Istilah sudah merinci, ya. Tuhan itu udah detail menyediakan masa depan kita. Dari sejak kandungan ibu kita, Tuhan sudah menentukan masa depan kita, teman-teman. Maka firman Tuhan di pagi hari ini berkata demikian, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh, ya, lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku mau kuliah, bilang gitu juga. Tuhan, aku mau dapat jodoh, mungkin begitu. Contohnya teman-teman, karena kita kan calon-calon pemuda, calon-calon yang dewasa begitu teman-teman, ya kan? Tuhan, aku mau jadi dokter, mungkin kita berkata demikian. Tuhan, aku mau jadi polwan, mungkin kita berkata demikian juga. Atau Tuhan, aku mau jadi PS apa? Pendidikan guru, mungkin kita berkata demikian juga. Gak apa-apa. That's good, teman-teman. Itu bagus kalau kita berkata demikian. Asalkan kita jangan berkata, aku mau mencuri. Itu salah, teman-teman. Tetapi kita katakan, Tuhan, aku mau jadi dokter. Nah, itu positif. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, nyatakanlah dalam segala hal apa yang kita nyatakan. Itu tadi, kita curhat sama Tuhan, teman-teman. Ya. Saya, teman-teman, masa lalu sebelum kuliah, saya masih SMA. Pada waktu itu saya bilang, padahal teman-teman ingat, saya udah kelas 3 dan tinggal bulan 4 kan udah ujian kan. Nah, bulan 8 saya bilang, saya pulang kampung karena saya sekolahnya di kota waktu itu. Saya pulang kampung dan saya bilang sama mama, Mak, saya nggak mau lanjut SMA. Saya nggak mau lanjut SMA lagi karena saya lihat mama sendiri, karena saya lihat adik sendiri nggak ada yang membantu, nggak ada ekonomi. Biarkan saya untuk mencari uang, nelayan berlayar untuk mencari uang, soal gitu, teman-teman. Ya, waktu saya tamat SMA pun saya merantau untuk mencari uang di Bali dan pasar Bali, teman-teman. Untuk kerinduan untuk mendapatkan uang dan membeli perahu. Kenapa? Itu bayangan untuk nelayan, nggak ada motivasi untuk kuliah, teman-teman, nggak ada. Ya. Ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita katakan itu jauh yang Tuhan tentukan masa depan kita, teman-teman. Ya, tidak seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar merendahkan diri, sebab Tuhan sangat baik, sebab Tuhan Yesus sangat baik, teman-teman, dalam hidup kita. Nah, poin yang pertama yang saya sampaikan buat kita semua, jangan khawatir. Ya, sekali lagi, jangan khawatir. Nah, itu kekhawatiran manusia itu membuat kita patah semangat, teman-teman. Kekhawatiran manusia itu membuat kita tak berdaya. Kekhawatiran itu membuat kita tak ada pengharapan yang akan datang, teman-teman. Dan akhirnya kekhawatiran kita itu membuat kita mengeluh, mengomel saja, teman-teman, kekhawatiran yang ada. Maka firman Tuhan pagi hari ini yang saya sampaikan poin yang pertama, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Memang kita pernah mengalami kekhawatiran, teman-teman. Ya, memang kita pernah. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali buat kita semua, anak-anak muda, orang percaya. Jangan khawatir masa depan kita, untuk pendidikan kita, untuk keluarga kita. Atau kita masa depan, aku mau jadi guru tapi nggak ada daya. Mungkin kita berkata demikian. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh. Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Nyatakanlah dalam segala hal. Bukankah firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Kenapa kita selalu berdoa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah, teman-teman. Jangan khawatir. Firman Tuhan meminta kepada kita, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan telah menentukan masa depan buat kita semua.
Amin. Amin. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya. Tuhan senang ketika kita selalu bersekutu dengan Dia. Tuhan senang ketika kita selalu mencari hadirat Tuhan, teman-teman. Tuhan itu senang dan melihat kita itu selalu ada di dalam persekutuan. Ya. Tuhan itu senang. Di mana satu dua orang berkumpul di situ aku ada. Bukankah berkata demikian? Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu marilah kita belajar firman Tuhan ini dan nyatakan dalam segala hal apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, teman-teman. Ya, firman Tuhan ini sangat keren, sangat memberkati buat kita semua. Sebab masa depan sudah menentukan oleh Tuhan. Kita bayangkan dari sejak kecil sebelum dunia, ya, Tuhan jadikan, Tuhan telah menentukan, ya, masa depan kita, teman-teman. Asalkan kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, ya. Asalkan kita tetap tinggal di dalam Dia. Tuhan itu setia kepada orang yang tinggal di dalam Dia, teman-teman. Tuhan itu setia kepada orang yang tinggal di dalam Dia. Tuhan itu setia kepada orang yang cinta Tuhan, teman-teman. Tuhan itu setia kepada orang yang mencinta pelayanan, teman-teman. Ya. Kita bayangkan, teman-teman, kebaikan Tuhan. Sepertinya kita, siapakah kita? Kalau kita memikirkan, kalau kita merenungkan jauh, teman-teman, siapakah kita? Kita ini orang berdosa, teman-teman. Tetapi Tuhan itu baik. Kenapa? Dia menentukan masa depan kita, teman-teman. Dan Dia berjanji tidak akan hilang ketika kita tinggal di dalam Dia. Kita katakan amin. Amin. Ya. Oleh karena itu jangan bersungut-sungut, teman-teman. Jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, teman-teman. Teruslah berdoa. Ya. Tuhan itu meminta kepada kita untuk tetap berdoa terus menerus. Tuhan itu tidak meminta kita untuk bersungut-sungut, tidak. Tuhan itu tidak meminta, tetapi Tuhan meminta kita untuk tetap berdoa terus menerus. Gak ada waktunya, gak ada habisnya, teman-teman, untuk tetap berdoa. Ya. Maka firman Tuhan berkata, poin yang pertama, jangan khawatir. Kenapa? Ya, kita kembali pada firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Wah, ini ayat ini yang sangat memberkati buat kita semua. Kalau kita merenungkan, kalau kita meluangkan waktu untuk merenungkan, kalau kita merenungkan ini, teman-teman, pasti kita ada rasa menangis. Ya. Wah, betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu hebat. Mungkin kita berkata demikian, Tuhan, teman-teman. Oleh karena itu, jangan khawatir, jangan bimbang, ya, jangan menyerah, ya, jangan menyerah, teman-teman. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan buat kita semua. Berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan apa, teman-teman? Dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, Tuhan itu tidak melarang untuk kita nyatakan cita-cita kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu senang. Tuhan itu siap mendengarkan seruan kita, teman-teman. Ya. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Nyatakanlah hal-hal yang positif kepada diri kita juga. Jangan patah semangat, teman-teman. Aku ini di latar belakang begini-begini. Jangan, teman-teman. Jangan merendahkan diri. Aku ini orang miskin, tetapi aku
Aku berkata teman-teman, perkatakanlah dengan iman untuk keluarga bahkan masa depanmu. Aku mau sukses. Keluargaku diberkati oleh Tuhan. Itu harus mengeluarkan kata-kata yang positif teman-teman. Ya. Jangan mengeluarkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatifnya tadi adalah aku ini orang miskin, orang tua aku miskin. Tetapi perkatakanlah dengan iman. Ya. Perkatakan dengan iman, Tuhan berkati keluargaku. Itu yang Tuhan senang teman-teman. Jangan bimbang, jangan ragu. Naikkan ucapan syukur, naikkan permohonan. Kenapa? Tuhan itu dengar. Tuhan itu siap mendengar teman-teman. Jangan ragu. Kalau kita bicara, kalau kita berkata, aku ini orang miskin. Semua miskin teman-teman. Ya, semua itu miskin. Asalkan kita percaya, asalkan kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan bagi kita semua, andalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita teman-teman. Amin. Amin. Nah, poin yang kedua. Poin yang kedua teman-teman, nyatakan dalam segala hal. Ya. Poin yang kedua, nyatakan dalam segala hal. Kenapa kita nyatakan dalam segala hal? Firman Tuhan berkata, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita nyatakan dalam segala hal, bukankah Allah itu turut bekerja dalam hidup orang percaya? Ya. Allah itu turut bekerja kepada orang-orang taat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan teman-teman. Mari kita lihat ya. Roma pasal 8 ayat 28 teman-teman. Saya akan bacakan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja bagi orang percaya. Kita katakan amin. Amin. Kenapa? Ya, kita katakan amin karena Allah turut bekerja bagi orang percaya. Oleh karena itu, percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Ya, oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hati kita teman-teman. Kenapa? Banyak tantangan, banyak hal yang kita hadapi teman-teman. Oleh karena itu, mari kita percaya Tuhan. Sebab Allah turut bekerja bagi orang percaya, bagi anak-anak muda, baik orang tua kita. Allah turut bekerja ketika keluarga kita, ketika kita juga mencintai Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, apapun pekerjaan kita, apapun cita-cita kita, Tuhan akan turut bekerja dalam segala hal. Amin. Amin. Ya. Di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan buat kita semua. Untuk anak-anak muda, untuk remaja teman-teman. Mungkin ada keluarga yang saat ini bimbang, mungkin ada keluarga atau papa mama yang sakit. Doakan, sebab Allah turut bekerja. Ya. Firman Tuhan berkata, nyatakanlah dalam segala hal. Tuhan bekerja di situ teman-teman, ketika mendoakan orang tua yang sedang sakit, ketika kita mendoakan keluarga kita yang sedang sakit, atau keluarga kita mengalami ekonomi yang turun. Kita doakan, kita tumpang tangan buat keluarga kita. Jangan kita asik dengan dunia game, jangan kita asik dengan dunia main teman-teman. Memang saat ini dunia zaman now itu dunia game teman-teman. Tetapi saya ingatkan,